Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami gagasan inti dari teori kecerdasan yang cukup mengguncang nih, namanya teori 1.000 otak atau Thousand Brains Theory. Dari Jeff Hankins ya? Betul, seperti yang dijabarkan Jeff Hawkins di bab 7 bukunya A Thousand Brains. Sumber kita ya kutipan langsung dari bab itu. Coba deh, Anda bayangkan sejenak, gimana kalau otak Anda itu nggak punya satu pusat komando gitu buat memahami dunia, tapi justru terdiri dari ribuan unit pemodelan independen yang kerjasama. Iya, ribuan ya. Ini ide yang menantang banget pemahaman kita soal neokorteks kan. Jadi misi kita hari ini adalah membedah gagasan utama teori ini, signifikansinya apa, terus gimana sih kok bisa beda banget sama pandangan konvensional soal cara otak proses informasi? Oke, mari kita mulai kupas tuntas. Teori ini tuh kan buah dari riset bertahun-tahun di Numenta. Itu laboratoriumnya Hawkins. Mereka ini tujuannya memahami neokorteks sampai ke akar-akarnya. Fokusnya ke unit dasar itu ya? Nah, betul. Fokus mereka itu unit dasar neokorteks, kolom kortikal. Teori ini muncul karena model-model yang ada sebelumnya, terutama yang paling terkenal itu model hierarki fitur. Ternyata punya banyak keterbatasan. Oh iya, hierarchy of features. Betul, susah gitu buat jelasin cara kerja otak kita di dunia nyata, yang selalu berubah, yang dinamis. Benar, model hierarki fitur ini kan udah lama banget jadi landasan berpikir kita ya. Konsepnya, otak proses informasi berjenjang. Mulai dari deteksi garis simpel, terus bentuk yang lebih rumit, sampai akhirnya ngenalin objek utuh. Tapi, kayak yang Anda bilang tadi, model ini punya celah besar ya. Bab 7 ini kayaknya menyoroti beberapa masalah fundamental dengannya. Persis seperti itu. Jadi kelemahan utamanya nih, model hierarki fitur itu cenderung memperlakukan persepsi kita seolah-olah statis. Padahal kan kenyataannya dinamis banget. Contohnya penglihatan ya. Nah, itu contoh paling jelas penglihatan. Kita kan nggak lihat dunia kayak serangkaian foto diem gitu aja. Mata kita ini gerak terus, cepet banget. Namanya sakit, ya kira-kira 3 kali per detik lah. Itu belum termasuk gerakan kepala, gerakan tubuh. Nah, model hierarki ini kesulitan jelasin gimana otak bisa jaga persepsi dunia yang stabil, yang koheren. Sementara input sensoriknya itu, berubah drastis terus-terusan karena gerakan kita ini. Itu poin krusial banget. Persepsi kita itu aktif ya, bukan cuma nerima gambar pasif. Benar sekali. Terus, masalah signifikan lainnya itu soal prediksi. Ini juga menarik. Ada bukti kuat loh kalau neuron di area visual awal, kayak V1 atau V2, itu bisa aktif sebelum mata kita benar-benar mendarat di lokasi baru. Oh iya, jadi sebelum inputnya datang. Iya, sebelum input visual dari sana nyampe, kayak neuron ini udah ngeramal gitu apa yang bakal dilihat. Nah, model hierarki murni, yang asumsinya kan aliran informasi dari bawah ke atas, bertahap gitu, susah banget jelasin kemampuan prediktif secepat ini. Masuk akal. Lalu gimana soal mengenali objek yang sama, tapi mungkin dari sudut beda, atau agak terdistorsi? Kayak misalnya cangkir kopi yang kita lihat dari atas sama dari samping kan beda tuh bentuknya di mata kita. Nah, itu juga jadi tantangan besar buat model hierarki. Gimana kita tetap ngenalin cangkir yang sama walau dilihat dari sudut aneh, atau mungkin ada bagian yang ketutupan dikit, atau penyok dikit gitu. Fleksibilitas pengenalan objek kayak gini susah dijelasin sama model hierarki fitur yang cenderung kaku. Dan ini makin kerasa di indera lain ya. Betul. Masalah ini makin kentara kalau kita lihat indera lain kayak peraba sama pendengaran. Keduanya ini kan secara fundamental bergantung sama waktu dan gerakan. Anda nggak bisa ngenalin objek cuma dengan nyentuh satu titik kan? Perlu gerakin jari Anda buat ngerasain bentuknya. Ya, harus diraba gitu. Sama juga, Anda nggak bisa paham ucapan tanpa proses urutan suara seiring waktu. Model hierarki fitur ini, kurang pas lah buat jelasin modalitas sensorik yang dinamis banget kayak gini. Tapi kalau model ini punya banyak kelemahan gitu, kok bisa ya dia bertahan lama banget diterima luas? Ada beberapa faktor sih. Pertama, model ini emang cukup cocok buat jelasin data-data awal soal pemrosesan visual, terutama data yang dikumpulin di lab, yang kondisinya terkontrol banget, statis gitu. Oke. Kedua, masalah-masalah yang tadi kita bahas, itu munculnya kan pelan-pelan ya, seiring riset makin maju. Jadi awalnya mungkin dianggap anomali aja. Ketiga, dan ini penting nih, belum ada alternatif teori lain yang benar-benar komprehensif dan kuat buat gantiin. Belum ada tandingannya gitu ya? Bisa dibilang gitu.
Jadi walau jelas perlu peningkatan besar, ya model ini tetap bertahan cukup lama. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari teori 1000 otak ini. Jadi alih-alih satu sistem hierarkis raksasa di otak, teori ini bilang sesuatu yang jauh lebih radikal. Bukan satu, tapi ribuan model. Gitu. Di area sensorik paling dasar sekalipun, itu punya kapasitas buat belajar model objek secara lengkap. Lengkap, bukan cuma fitur parsial. Bukan. Model utuh dari suatu objek. Sebentar, ini mubah segalanya dong. Jadi bukan cuma area tinggi di otak yang bisa mikir atau paham objek, tapi setiap bagian kecil korteks, bahkan yang kelihatannya cuma nerima input paling dasar kayak garis atau titik. Itu punya pemahaman dunianya sendiri. Bisa bangun model lengkap cangkir kopi cuma dari secuil input gitu. Wah, ini implikasinya luar biasa. Gimana caranya? Caranya, menurut teori ini, lewat integrasi input sensorik sepanjang waktu saat Anda bergerak dan berinteraksi sama objek. Coba bayangin Anda pertama kali datang ke kota baru. Kan nggak langsung lihat seluruh kota sekaligus? Nggak mungkin. Anda gerak dari satu tempat ke tempat lain. Lihat satu bangunan di sini, taman di sana, toko di ujung jalan sana. Nah, kolom-kolom kortikal Anda itu ngelakuin hal yang mirip pas Anda nyentuh atau lihat cangkir kopi. Setiap gerakan jari atau geseran pandangan mata itu ngasih potongan informasi baru. Informasi lokasi misalnya, lokasi sentuhan jari di permukaan cangkir, dan fitur, misalnya, tekstur di lokasi itu. Diintegrasikan dari waktu ke waktu. Nah, ini buat bangun model objek di banyak kolom secara paralel. Nggak cuma satu tempat. Wah, ini implikasinya gede banget. Berarti struktur hierarki kortikal yang selama ini kita anggap vital banget buat ngenalin objek, mungkin nggak mutlak diperlukan ya buat tugas pengenalan dasar itu sendiri. Benar. Teori ini bisa jelasin kenapa hewan dengan sistem visual yang relatif lebih simpel, kurang hierarkis gitu, kayak tikus misalnya, tetap bisa ngenalin lingkungannya dan navigasi dengan baik. Oh, oke. Mereka bisa lakuin itu karena kolom-kolom kortikal mereka masing-masing mampu bangun model dunia lewat pengalaman sensori motor. Jadi, pengetahuan kita soal satu objek, katakanlah cangkir kopi tadi, itu nggak kesimpen rapi di satu lokasi pusat, tapi ya tersebar gitu di ribuan model komplementer yang dibangun oleh ribuan kolom kortikal berbeda. Oke. Ini jadi nimbulin pertanyaan besar nih. Kalau ada ribuan model objek yang tersebar di seluruh neokorteks, gimana caranya otak bisa nyampe ke satu kesimpulan yang koheren? Gimana semua pendapat dari model-model parsial ini bisa nyatu jadi persepsi tunggal yang kita alami? Misalnya kita jadi yakin nih lagi lihat cangkir kopi, bukan ribuan potongan cangkir gitu. Pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya, menurut teori ini ya, ada di mekanisme yang disebut voting. Pemungutan suara gitu antar kolom kortikal. Voting. Ya, voting ini caranya otak ngintegrasiin pandangan dari banyak kolom, yang masing-masing mungkin cuma lihat atau ngerasain sebagian kecil dari objek atau situasi. Voting. Kayak proses demokrasi gitu di dalam kepala kita. Ya, bisa dibilang gitu analoginya. Analogi yang dipakai Hawkins di bukunya cukup ngebantu sih buat ngebayanginnya. Misalnya gini, ada beberapa orang dijatuhin secara acak di lokasi beda-beda di kota yang nggak mereka kenal. Masing-masing punya peta, tapi petanya itu potongan-potongan kecil dari berbagai kota kecampur gitu. Oke. Orang pertama lihat kedai kopi yang khas. Dia cek potongan petanya, ada kedai kopi mirip di peta kota A, kota B, sama kota 9. Orang kedua lihat perpustakaan unik, yang ada di peta kota C, D, E, sama kota 9 juga. Orang ketiga lihat taman mawar spesifik, yang ada di peta kota F, G, sama kota 9 lagi. Jadi masing-masing punya beberapa kemungkinan ya? Betul. Secara individual, mereka nggak bisa yakin ada di kota mana. Tapi kalau mereka saling bagi info, nah ini votingnya, mereka bakal cepat sadar. Kalau cuma kota 9 yang konsisten muncul di daftar kemungkinan semua orang, jadi mereka bisa nyimpulin kalau mereka ada di kota 9. Jadi setiap kolom itu seolah ngasih suara berdasarkan input yang dia terima. Terus kesepakatan atau konsensusnya tercapai di interpretasi yang paling banyak didukung kolom-kolom lain. Anda nangkapnya dengan baik. Persis gitu. Dan yang lebih menarik lagi nih, mekanisme voting ini katanya bisa kerja lintas modalitas. Lintas modalitas maksudnya? Artinya, satu kolom mungkin dapat input visual, kolom lain dapat input sentuhan dari objek yang sama, kolom ketiga mungkin dengar suara yang nyambung.
Selama input-input itu asalnya dari objek atau konteks yang sama, misalnya cangkir kopi tadi, kolom-kolom ini bisa voting bareng. Dan akhirnya mencapai kesepakatan soal identitas objek itu, meskipun jenis input sensorik mereka beda-beda. Wow, Mereka cuma perlu setuju sama nama kotanya aja kalau pakai analogi tadi. keren banget. Terus gimana mekanisme ini diperkirakan terjadi secara biologis di otak? Lewat koneksi apa gitu? Diperkirakannya sih lewat koneksi jarak jauh yang luas antar kolom kortikal. Ada jenis neuron tertentu di lapisan korteks yang punya akson, serabut sarafnya itu, yang panjang banget, nyambungin kolom-kolom yang bahkan letaknya jauh, di area otak beda atau bahkan di belahan otak seberang. Neuron penghubung gitu ya? Bisa dibilang gitu, neuron-neuron inilah yang diduga jadi medium votingnya. Setiap kolom seolah nyiaran hipotesisnya. Mungkin bisa beberapa kemungkinan kalau inputnya ambigu. Nah, hipotesis yang paling konsisten atau paling banyak disiarin sama kolom-kolom lain, itu bakal nguatin dirinya sendiri dan secara aktif neken hipotesis lain yang saingan. Sampai akhirnya jaringan mencapai kondisi stabil atau konsensus soal apa yang lagi dipersepsikan. Tadi Anda juga nyebut soal pentingnya posisi relatif dalam mekanisme voting ini. Bisa dijelasin lagi nggak? Betul. Jadi selain ngenalin apa yang dirasain, kolom-kolom ini juga perlu tahu di mana input itu berada relatif terhadap bagian lain dari objek atau tubuh. Contohnya gini, kolom-kolom yang mewakili ujung jari Anda itu nggak cuma ngerasain tekstur cangkir, tapi juga tahu posisi relatif jari telunjuk terhadap jari tengah pas lagi nyentuh cangkir. Oke. Jadi ada peta spasialnya gitu ya di setiap kolom. Kurang lebih gitu. Informasi posisi relatif ini yang kemungkinan diimplementasi pakai mekanisme mirip sel grid dan sel tempat yang ditemuin di hipokampus itu krusial banget. Ini bantu otak bedain antara objek yang mungkin fiturnya mirip, tapi susunannya beda. Contoh gampangnya huruf B sama D. Mirip kan fiturnya? Tapi beda susunan spasialnya. Iya. Nah, informasi posisi relatif ini mastiin kalau fitur-fitur yang dideteksi kolom-kolom berbeda itu emang berasal dari satu objek yang sama dan koheren. Kedengarannya cara yang elegan banget ya buat ngatasin beberapa teka-teki klasik di ilmu saraf. Gimana teori ini, khususnya mekanisme voting sama model terdistribusi ini, bantu jelasin fenomena yang dulu susah dipahami pakai model lama. Salah satu masalah besar itu kan binding problem ya. Masalah pengikatan. Model hierarki klasik sering bingung jawab ini. Nah, teori 1000 otak nawarin solusi. Pengikatan itu nggak terjadi dengan ngelem fitur-fitur di satu pusat, tapi lewat konsensus yang dicapai lewat voting di antara ribuan model independen tadi. Persepsi tunggal kita itu ya hasil dari kesepakatan ini. Nah, mekanisme pemodelan terdistribusi sama voting ini juga ngasih jawaban kuat buat masalah lain yang kita bahas sebelumnya. Kayak masalah prediksi pas mata atau badan gerak yang tadi tuh. Persis. Karena setiap kolom kortikal punya model objek dan tahu di mana lokasinya saat ini relatif terhadap objek itu. Pakai yang namanya kerangka acuan atau reference frame. Dia bisa prediksi input sensorik berikutnya berdasarkan rencana gerakan. Kerangka acuan itu kayak sistem koordinat pribadi buat objek itu ya? Prediksi sensasi berikutnya sebelum sensasi itu nyampe karena dia punya model dunia, petanya, dan tahu gimana gerakannya bakal ngubah pandangannya, posisinya di peta. Lalu gimana dengan attention? Attention, misalnya kemampuan kita buat fokus ke satu objek di tengah keramaian, atau pas lihat gambar ambigu kayak fas wajah itu? Teori ini jelasinnya lewat dinamika voting yang sama. Pas Anda lihat teman di tengah kerumunan, kolom-kolom yang lihat bagian wajah teman Anda bakal voting buat teman Anda. Voting ini bisa nyebar ke kolom-kolom lain yang inputnya mungkin ketutupan sebagian. Akhirnya, seluruh jaringan setuju kalau teman Anda ada di situ. Oke. Nah, kemampuan kita buat gonta-ganti fokus antara interpretasi beda dari stimulus ambigu, kayak ilusi fas wajah, itu bisa dilihat sebagai proses di mana voting ngunci di satu interpretasi pada satu waktu. Meskipun samar-samar, kita mungkin sadar ada interpretasi lain yang mungkin. Jadi jaringan mencapai konsensus pada satu persepsi aja. Implikasi lainnya nih, ini berarti otak kita secara konstan, terus-menerus, belajar model-model baru ya tentang dunia, nggak pernah berhenti. Benar sekali. Neokorteks itu mesin pembelajaran model yang nggak kenal lelah. Beneran, dia terus-menerus bangun model dari apapun yang kita perhatiin dan interaksiin. Model ini bisa sifatnya sementara banget, kayak tata letak piring di meja makan malam ini, yang besok mungkin udah lupa,
Atau bisa juga tahan lama banget, kayak model logo perusahaan di cangkir kopi favorit Anda. Ada ya di otak, kayak jalur pemrosesan visual dari V1 ke area yang lebih tinggi, V2, V4, IT gitu. Apa teori ini nganggap hierarki nggak penting sama sekali? Teorinya nggak nolak sama sekali kok, tapi ngasih perspektif baru soal perannya. Teori 1000 otak ini berpendapat kalau hierarki itu nggak mutlak perlu buat pengenalan objek dasar. Satu kolom kortikal aja, asal ada gerakan dan interaksi yang cukup, bisa kok belajar model suatu objek. Tapi, Tapi, hierarki kemungkinan besar penting banget buat yang namanya pembelajaran komposisional. pembelajaran komposisional, apa tuh? Itu kemampuan kita buat paham objek atau konsep kompleks yang tersusun dari bagian-bagian yang lebih simpel, yang bagian-bagian itu juga objek atau konsep sendiri. Contohnya, kita belajar ngenalin huruf, terus kata yang dari huruf, terus kalimat yang dari kata. Oke. Kayak bangunan bertingkat gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Hierarki mungkin cara yang efisien banget buat otak nanganin struktur bersarang, nested structure kayak gini, yang banyak banget di dunia nyata, termasuk di bahasa, pemikiran abstrak. Jadi, hierarki tetap penting, tapi perannya mungkin lebih ke bangun pemahaman soal struktur kompleks, bukan di pengenalan objek dasar itu sendiri. Jadi kalau dirangkum nih ya, bab 7 ini nyajiin pandangan yang revolusioner banget soal otak. Bukan lagi kayak satu komputer hierarkis gitu, tapi lebih kayak koleksi ribuan mesin pemodelan yang semi-independen. Setiap kolom kortikal belajar model dunianya sendiri lewat gerakan dan interaksi. Dan persepsi kita yang nyatu itu muncul dari proses voting, atau ya pencapaian konsensus di antara kolom-kolom ini. Beda banget cara mikirnya ya. Ya, dan yang menarik di sini, kayak yang diceritain Hawkins juga, pandangan ini ternyata sejalan loh sama intuisi mendalam dari beberapa pionir ilmu saraf sebelumnya. Ada anekdot menarik soal Fernand Mountcastle, salah satu pakar terbesar lah dalam studi neokorteks. Oh ya? Gimana ceritanya? Di akhir sebuah pertemuan gitu, Mountcastle ini ngomong ke Hawkins, kurang lebih pesannya, kamu harus berhenti ngomongin soal hierarki, itu nggak benar-benar ada. Wow. Serius dibilang gitu? Iya. Pernyataan yang cukup mengejutkan kan, datang dari ilmuwan sekali berdia, ngingat betapa dominannya gagasan hierarki waktu itu. Anekdot ini kayak jadi penguat tak terduga gitu buat gagasan inti teori 1000 otak, bahwa model pemrosesan yang lebih terdistribusi, lebih paralel, dengan ribuan agen pemodelan yang bermusyawarah, mungkin emang gambaran yang lebih akurat soal cara kerja neokorteks kita. Wow, anekdot yang kuat banget dan ngasih perspektif ya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Intinya sih, teori 1000 otak ini ngubah cara kita mandang kecerdasan itu sendiri. Bukan lagi soal satu algoritma komputasi pusat yang super canggih, tapi lebih kayak hasil kerja kolektif dari ribuan sistem pemodelan yang relatif lebih sederhana. Yang masing-masing belajar tentang dunia lewat pengalaman sensori motor. Dan mencapai pemahaman bersama lewat semacam demokrasi internal yang jalan terus. Tentu aja. Masih banyak detail yang perlu diungkap sih. Gimana persisnya mekanisme sel grid dan sel tempat yang awalnya kan ditemuin di hipokampus buat navigasi spasial. Gimana itu diadaptasi dan dipakai di dalam setiap kolom neokortikal buat bangun kerangka acuan bagi objek, bahkan konsep abstrak. Itu masih area riset yang aktif banget. Jadi masih banyak PR ya? Betul. Ini nimbulin pertanyaan penting. Gimana otak merepresentasikan ruang, waktu, dan hubungan dalam model-model ini? Tapi relevansi teori ini lebih luas dari sekedar lab ilmu saraf loh. Ini penting buat siapa aja yang tertarik sama cara kerja pikiran, proses belajar, memori, bahkan ngebuka jalan baru mikirin potensi kecerdasan buatan di masa depan. Topik ini dibahas lebih lanjut di bagian lain buku Hawkins. Nah, sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan sebuah pemikiran nih, buat direnungkan lebih jauh. Oke, coba pikirkan ini. Jika benar setiap bagian kecil dari neokorteks Anda terus-menerus bangun model dunianya sendiri berdasarkan pengalamannya yang unik, seberapa sering ya model-model internal ini mungkin punya pendapat yang sedikit beda atau bahkan agak bertentangan satu sama lain soal persepsi, keyakinan, atau keputusan Anda sehari-hari. Mungkin terjadinya di bawah ambang kesadaran Anda. Pernah kepikiran nggak? Atau pertanyaan lain yang lebih praktis mungkin, mengingat penekanan teori ini pada belajar lewat gerakan dan interaksi sensori motor. Apakah cara belajar yang paling efektif, bahkan buat konsep abstrak sekalipun, itu justru dengan cara aktif bergerak dan berinteraksi sama materi pelajarannya?
Misalnya lewat visualisasi, manipulasi mental, atau aplikasi langsung gitu. Dibanding cuma nerima pasif aja, gimana menurut Anda? Pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya untuk Anda bawa pulang dan pikirkan. Terima kasih sudah bergabung dalam pembahasan mendalam kita kali ini mengenai teori 1000 otak dari buku Jeff Hawkins. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa eksplorasi implikasi teori ini lebih jauh lagi, misalnya ke AI atau kesadaran. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.